Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali di perkuliahan kita hari ini, melanjutkan review proposal skripsi dari peserta ya, atau mahasiswa yang belum belum di review skripsinya atau proposal skripsinya. Baik, berapa memang masih ada yang masih belum di review. Kalau kita lihat ini kelas A sudah cukup banyak yang di review. Namun masih banyak juga yang memang belum di-review juga. Begitu pula dengan kelas HSB dan juga di kelas MZWC. Baik, untuk pertemuan ini siapa yang ingin terlebih dahulu untuk di-review materinya atau proposalnya, silahkan. Saya Pak. Ini ya baik, kelas berapa? Ya. Kelas A Nabila. Ini sudah terlihat belum layarnya? Udah ya? Sudah Pak. Nabila enggak, ini ada ya. Ada 3 ya. Yang ini bukan? Iya Pak, yang itu. Baik. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas mini gold dengan sistem kredit di kasus Zaila Online. Oke. Kalau dilihat dari judulnya yang pertama ya, ini hukum Islam ya. Jadi hukum Islam yang dimaksud apa sih sebenarnya? Yang mau Anda pakai toolsnya di tools analisisnya apa? Yang yang Anda bedahnya pakai apa? Pakai hukum syariah Pak. Hukum syariah. Iya. Lebih spesifik lagi? Hukum syariah di mananya? Fikih muamalah. Iya Pak, di fikih muamalahnya. Oke, berarti fikih muamalah saja. Satu. Kemudian yang kedua, ini Zaila Online Shop ini apa sih, online shop di mana dia? Iya Pak, online shop gitu, tapi Apa platformnya? namanya Shopee atau tertentu seperti Tokopedia, Bukalapak begitu atau bagaimana? bukan Pak, perorangan gitu. Perorangan. Iya, Si Zaila ini kayak si Zaila tinggalnya di Bekasi. iya di sini, di dekat sini Pak. Oh, jadi ada yang Zaila ini nama orang ya? Iya, nama ininya, nama online shopnya. Bukan nama orang sih Pak, nama online shop gitu. Ya. Tapi si Zaila Online ini dia alamat domisilinya di Kampung Tabun Bulak, Tarumajaya, Bekasi. Iya Pak. Dia jualannya dari situ. Iya, jualannya dari sini. Dari yang Emang dia alamat itu. platformnya apa? Shopee gitu atau apa dia nyicilnya? Atau punya website sendiri? Enggak, jualan biasa aja gitu, pakai toko gitu. Kayak Oh, punya. jualan biasa. Tapi ini kok online shop? Iya, ada yang ini juga, ada yang dia jual Ya, online juga. maksud saya online shopnya itu dijual di apa? Oh, kalau yang online shopnya jual di ini kayak di Shopee gitu Pak. Tapi macam-macam ya. Iya. Ya, gini, emas mini gold. Kenapa namanya mini gold? Iya, yang dia jualnya yang mini gold gitu. Berapa gram? 1 sampai 10 gitu. Banyak sih Pak, kalau varian mini gold itu ada yang dari 0,01 gitu. Tapi biasanya Gitu. yang ya kalau yang kalau yang pakai kredit itu biasanya kayak 0,5 gitu, 1 gram yang agak lumayan harganya gitu. Iya, iya. Oke, berarti kalau begitu gini, Jiro tadi fikih muamalah ya, fikih muamalah jalan hukum Islam. Terus yang kedua terhadap jual beli emas mini gold dengan sistem kredit. Oke, studi kasus Zaila Online. Atau
Kredit Zaila. Atau studi nggak usah dalam kurung ya. Jadi di bawah kalau mau dalam kurung studi kasus toko emas Zaila Bekasi gitu aja. Terus tutup kurung lagi. Jadi judulnya ini harus kita split juga ya. Tahu di split ya, dipisah. Jadi tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli. Nah, baru di enter dulu emas mini gold dengan sistem kredit dalam kurung studi kasus toko emas Zaila. Udah gitu aja. Atau toko emas Zaila Bekasi. Jadi nggak usah disebutin Kampung Bulak Tarumajaya Bekasi, nggak usah. Iya, Dan baik, Pak. karena tadi juga tidak hanya online ya, tidak hanya online, ya berarti tidak perlu Anda tuliskan online shop gitu. Berarti Zaila Shop aja gitu kali ya, Pak ya? Zaila Shop Bekasi. Heeh. Ya gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, kemudian kalau di sini boleh lah. Bang, kalau di judul kepanjangan. Oh ini ya 0,05. Wih, kecil banget ya. Pasir ya. 0,05 berarti 1/20 ya. 1/20 harganya berarti bisa dapat 40.000 ya. Iya, Pak, kalau mini gold ada yang dari harga sekitaran segitu. Hilang gimana tuh? Ini masih banyak ini nih apa? Typonya nanti benerin sendiri lah ya. Saya ini pokoknya nanti kalau sudah munakosa sudah sidang jangan ada typo gini lagi nih. Ini kurang P, ini kurang M ya, biar tidak mengganggu. Ini juga spasinya perhatikan. Iya, baik, Pak. Nah, terus masalahnya apa ini? Jadi kalau yang kita kredit itu tuh ini Pak, kita kredit nih, mesen dulu. Nah, habis mesen itu Hmm. kita nyicil nyicil barang tersebut, tapi yang emasnya nggak langsung dikasih gitu. Jadi emasnya kayak buat jaminan gitu, Pak. Nah, terus kalau misalkan ada yang cicilannya itu udah nggak jalan gitu atau nggak nyicil lagi itu nanti cicilan sebelum-sebelumnya itu udah angus gitu Pak, jadi nggak dikembaliin lagi uangnya. Igul belum. Nah, ini kan ada yang berbeda ya. Anda bilang di sini ada yang berbeda. Zaila tidak memberikan batas tempo pembayaran dan pelunasan secara nominal. Maka membeli pembayar tersebut sebulan tanpa ada patokan nominal dan tanpa terjangkau. Jadi nyicil suka-suka gitu. Iya Pak, jadi nyicilnya tuh terserah mereka gitu, yang penting Wow. lunas. Tapi kalau misalkan itu cicilannya nggak jalan gitu atau kayak Barangnya nggak datang. enggak, kalau mandet di tengah gitu cicilannya kan emasnya jadi jaminan. Udah itu yang cicilan sebelum yang udah dibayarin itu udah angus gitu dan emasnya juga nggak dikasih. Hmm. Ya harusnya kan kalau akad murabaha itu kan serah terima barang kan di depan ya. Namanya jual beli kan berarti kan sudah terjadi serah terima. Habis itu kan baru nyicil kan ya. Tapi ini barang masih ditahan sama si siapa namanya? Jaila ya. Eh Shop ini iya jadi buat ini Pak, kayak buat apa ya? Jaminan ya. Iya buat jaminan. Ini lagi mungkin tambahan sedikit ya, sedikit aja. Jadi akad murabaha itu nanti kan kita tahu mekanisme akad murabaha itu jadi kalau sudah berakad barangnya kan otomatis pindah ke konsumen ya. Habis itu kan Iya baru Pak. nyicil kalau murabaha. Nanti itu tambahin juga baru masuk kenyataannya sangat berbeda dengan transaksi di Zella Shop gitu ya. Iya baik Pak. Hmm, ini sesuaikan nih dengan judul. Nah, identifikasi masalah itu jadi yang Anda jelaskan sebelum menyimpang sistem kredit lokasi.
Tinjauan praktek komunikasi ini kenapa dijelasin? Yang Anda cerita itu tadi barusan apa tuh? Jadi apa yang Anda ngomong barusan ya? Bahwa penyerahan barang, bahwa tidak ada patokan eh, kapan harus membayarnya ya. Jadi terserah si pembeli. Kemudian barangnya tidak langsung diserahkan. Pada satu sisi itu juga dilihat ya kalau misalnya yang paling dekat ya kita ambil akad murabahah itu tidak seperti itu. Tapi mungkin akadnya juga bukan murabahah juga. Coba nanti Anda analisis lagi. Jadi identifikasi Anda jabarkan tuh tadi yang Anda barusan bilang permasalahannya ya tadi emasnya dijadikan jaminan kalau bayar di tengah terus kemudian di ini ya disita ya oleh penjualnya. Tapi juga sebenarnya tidak ada ini juga kan tidak ada jaminan juga ini kapan dilunasi kapan tidak. Jadi ya nggak tahu juga kan kapan ininya nggak jelas jadinya katanya. Jadi Anda Iya, jelasin di situ. jadi belum Ada jelas gitu nih akad nih. yang Anda jelaskan barusan itu taruh di identifikasi masalah. Jadi identifikasi Iya baik masalah Pak. itu bukan judul, seperti judul jadinya. Kayak nanti perumusan masalah disesuaikan ya dengan judulnya. Di tinjauan fikih muamalah ini untuk penyerahan objek jual beli emas mini gold. Oke. Tinjauan pustaka ini rapiin lagi ya kayaknya. Kata-katakan begini ya. Iya baik Pak. Metodologi penelitian. Mengamati atau wawancara ini Anda? Oh nih wawancara Wawancara. info. Wawancara. Sebutin di sini wawancara. Jadi harus bunyi wawancara kepada owner. Nah ini daftar pustakanya nggak begini nih nulisnya. Harusnya yang baris kedua yang diketuk ke dalam. Beli nanti harus lihat lagi apa namanya eh, eh, pedoman skripsi di ini ya, skripsi di kita ya. Halo? Iya Pak. Oke. Oke, baik ada pertanyaan? Eh, belum ada Pak. Nanti ini yang typo-typonya dibenerin lagi ya, mengganggu sekali soalnya. Iya baik Pak. Oke, silakan selanjutnya. Ayo, siapa lagi? Saya Pak Rizky Nopasari, Kelas kelas B Bapak. D? Kelas B Pak. B. Mana ya? Oh ini. Analisis penerapan aspek syariah pada digitalisasi bisnis pariwisata halal. Studi kasus PT Pelesir Wisata Tour and Travel Palembang. Oke. Nah, kenapa di Palembang ngambilnya? Ingat Uh, alasannya jangan yang seperti itu. Baik Bapak. Setelah saya melakukan beberapa survei, Bapak ternyata di Palembang ini sangat minim sekali travel syariah Bapak. Makanya saya tertarik pada Pelesir Wisata ini Bapak, karena dia udah syariah. Ya udah syariah. Iya Pak. Ini di rumah Anda dekat situ juga ya? Iya Bapak. Apa? Itu kan bagian dari industri. Tapi jawabnya jangan karena dekat rumah nanti kalau di Manakosa. Baik Telah Bapak. mendukung. Kayaknya bukan iyalah, adalah harusnya ya. Yang lebih baku bahasanya. Ada.
Menurut Ibu Sri Mulyani, jangan Ibu ya. Kalau di skripsi itu langsung aja menurut Sri Mulyani. Nggak usah. Jadi langsung jangan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi menurut Sri Mulyani langsung saja. Ini juga bukan ini kan, bukan acara itu, acara resmi. Iya, Pak. Nah, kemudian jangan ditaruh di awal kalimat. Jadi biasa dia koma dulu baru kemudian. Biasa dia setelah ini ya, adverb ya. Bisa terbantu dengan ada tutur level. Jadi mana alasan yang Anda bilang di Palembang masih kurang apa wisatawan itunya halalnya ada di situ. Diidentifikasi masalah. Oh, berarti. Nah ini, jadi begini. Oke, ini kan Anda kan sebutin di sini. Jadi apa yang Anda tulis di identifikasi masalah itu harus nampak di latar belakang. Paham? Paham, Bapak, baik. Nah, ini kan di sini Anda membahas tentang fatwa DSN 108, tapi di latar belakang tidak ada. Jadi nanti itu dibunyikan tuh di latar belakang fatwa DSN bahwa sudah ada. Kemudian produk aplikasi digital. Nah, aplikasi digital kan belum ada singgung juga nih di sini. Ada nggak nih? Pak. Iya, Pak. Ada nih. Kemarin beberapa digital. Oh, sudah ada nih. Mendukung banyak telepon menyediakan paket. Oke, paket digitalnya nanti mungkin lebih jelaskan lagi seperti apa. Nah, identifikasi masalah jadi tidak dalam bentuk ini kan pernyataan persamaan dan perbedaan ya. Terus kenapa? Peluang dan keunggulan bisnisnya ya, peluangnya apa? Keunggulan bisnisnya kenapa kalau mau Anda jelaskan ya? Perkembangan wisata bisnis halal apa? Seperti misalnya kalau dijelaskan bahwa yang tadi Anda bilang ya alasan Anda itu kenapa di PT Plesir apa namanya wisata tour and travel Palembang karena apa ya ini misalnya di sana muslimnya banyak. Kemudian di sana ternyata lagi butuh wisata halal. Oh, ternyata ada yang menyediakan Plesir wisata seperti itu. Ya, Baik, Bapak. terutama fatwa DSN karena kan sudah Anda bunyikan. Bagaimana mengembangkan pariwisata digital sesuaian. Jadi dia aplikasinya, dia punya aplikasi sebagai pembantu atau dia khusus aplikasi aja si Plesir wisata digital. Dia ada aplikasinya, Pak, untuk membantu. Oh, berarti tidak harus aplikasinya ya. Sebenarnya kalau aplikasi sih nggak ada prinsip-prinsip syariah ya. Karena itu kan hanya alat bantu ya. Jadi mungkin tidak usah fokus ke aplikasinya, tapi fokus ke PT-nya saja. Ada digitalisasi bisnis syariah. Digitalisasi. Tapi nanti coba cek lagi deh fatwanya, apakah memuat digitalisasi juga. Kalau nggak salah sih kayaknya belum ya. Baik, Bapak, nanti Bapak cek lagi. Oke, rumusan masalah nanti ya maksimal 3 ya, yang usah banyak manfaat penelitian teoritis, praktis, benerin nih nanti ininya. Parah. Metode penelitian. Oh iya tadi yang sebelumnya siapa namanya ya? Tadi yang di mini gold. Bukan metodologi penelitian ya, tapi metode penelitian. Siapa namanya lupa. Dita. Nabila, Pak. Nabilah ya. Wawancara. Ini wawancara. Iya, Bapak. Disebutin nggak nih data beriman jadi mana disebutin nggak wawancara? Belum. Ini ada nih wawancara langsung dari siapanya nih, manajemennya kah, ownernya siapa ya, nanti disebutin. Karena kita kan tidak menginterview PT, tapi kan menginterview orangnya kan, manajemennya.
Ya, oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Bapak. Oke, baik. Pak Rifki. Baik, silakan selanjutnya siapa lagi? Saya Pak, Siapa ini? Rodi Aljawara. Kelas A, B. Mas B, Pak. Rodia ya, Rodia. Sistem upah dalam akad samsara. Kayaknya kemarin pernah dibahas ya, ini ya, waktu waktu mau buat itu ya, hukum Islam. Kalau ini bisa sih, tanah mungkin bisa ya. Apa? Fikih muamalah apa hukum Islam ya. Oke, nanti tergantung lihat deh seperti apa transaksinya. Ini yang mana ya, samsara ya, lupa saya ceritanya. Akad sementara itu ini Pak, perantara gitu Pak, antara penjual dan pembeli. Yang di Batanghari Pakai ya. Kayak saya, pakai maklar gitu, tapi kalau ya dalam saya, Islam sementara. saya ingat sih ngebahas masalahnya apa waktu itu ya. Apa aja Pak? Ya, masalah apa ya di sana ya? Saya lupa masalahnya apa di sana. Jual beli tanah Pak, Oke. tentang sistem upahnya. Ini kata yang jangan ditaruh awal kalimat ya, conjunction ini penghubung. Batanghari mana nih, Jambi apa Riau ya? Jangan gitu Pak. Ya, ya. Dari perkembangan bidang usaha bisnis muslim ya, soalnya pengusaha menjadikan maklar, mungkin orang kali maksudnya. Jadi gimana? Pengusaha dengan maklar hubungannya apa? Dia punya banyak Iya maklar Pak, gitu. orang maksudnya Pak. Orang kali maksudnya, bukan pengusaha. Mereka dalam ini kelompok ikut sertakan nantinya. Oh, parah. Mungkin bukan hukum Islam ya, fikih muamalah aja ya. Iya Pak, normal aja. Beli tanah dalam. Oke, masalahnya apa yang Anda teliti nih? Identifikasi masalahnya. Objek yang sering dijumpai, kenapa objeknya? Kenapa objeknya? Eh, Pengen liti aja gitu Pak. Sistem pengupahannya tuh udah sesuai dengan fikih muamalah atau belum? Eh, yang Anda tahu gimana pengupahannya? Sistem pengupahannya Hmm. mungkin masih kayak makin hukum adat gitu kali Pak. Oke, hukum adat. Oke, berarti masukin tuh tadi sistem pengupahan. Disebutin nggak di latar belakang? Belum kayaknya Pak. Saya juga nggak tahu ya, cuma baca sekilas ya upahnya. Memang dilakukan atas dasar suka sama suka, namun pelaksanaan bisa saja terjadi kecurangan. Ya mungkin ya terjadi kecurangannya kenapa nanti mungkin Anda jelasin ya, masukin ke identifikasi masalah. Terus goror, goror
Goror maksudnya goror gimana nih? Jadi tanahnya maksudnya masih belum jelas luasnya berapa. Bukan tanahnya sih Pak, tapi upahnya gitu Pak. Mungkin Oh, banyak kan nggak disebutin di awal. oke. Ada Berarti ini. kesepakatan hmm. sebelumnya. Oke, kalau gitu berarti nanti Anda tekankan juga tuh di apa sistem upah. Oh iya, upah ya. Nah, nanti sistem upahnya nih Anda bahas lebih dalam ya di dalam latar belakang upahnya gimana. Ya sekilas ya kalau samsara itu sesuai fikih muamalah idealnya seperti apa, terus prakteknya yang Anda lihat. Ini di kampung Anda kan ya? Iya Pak. Nah, yang Anda lihat, yang Anda amati itu prakteknya seperti apa? Tadi misalnya mulai kerja tidak disebutin berapa upahnya, yang penting jalan dulu. Terus mungkin eh, apa tidak ada perjanjian tertulisnya ya seperti itu. Nah, itu mungkin Anda jelasin deh di situ ya. Baik Pak. Oke. Objek akan pembatasan masalah samsara Kabupaten Batanghari. Bagaimana implementasi pembangunan samsara? Bagaimana sistem upah? Bagaimana implementasi pengupahan samsara? Bagaimana sistem upah? Terus yang ngebahas kacamata fikih muamalahnya di mana? Nah, ini tambahin nih. Sebenarnya nomor 1, 2 bisa dijadiin nomor 1. Implementasinya dulu. Yang kedua, kemudian bagaimana ini ditinjau dari fikih muamalahnya ya. Berdasarkan perspektif fikih muamalah gitu. Nah, berarti digabung aja itu Pak ya. Ya, ini digabung aja. Terus tambah satu lagi. Satu lagi, tapi tetap 2 ya. Tambah satu lagi bagaimana perspektifnya itu ya dalam fikih muamalah. Tuh. Oke. Manfaat tinjauan pustaka, hasil penelitian. Samaan perbedaannya belum ya? Iya Pak, belum Pak. Makanya ada kolom yang kosong. Ya tambahin nanti metode penelitian. Sumber, observasi, view, interview atau wawancara, Pak. Kuesioner. Emang ada kuesioner? Ada kuesioner? Eh, Nggak usah mungkin nih hapus. enggak Pak. Hapus berarti ya. Ini hapus aja. Dokumentasi, foto-foto oke. Interview, observasi, pengolahan data. Pengolahan data deduktif, induktif lah. Pengolahan data itu jadi metodenya induktif kalau penelitian kualitatif, bukan deduktif. Ya, ganti nih. Oke Pak. Oh, ya, nanti wawancara ke siapa nih? 2 orang atau lebih ke siapanya? Maklarnya atau yang paling siapa? Mungkin bisa ke 3 orang kali ya Pak. Ke Iya, 3 orang siapa aja sebutin. penjual, pembeli sama penjual, Pembeli, pembeli sama makelar. ya. Sebutin tuh penjual, pembeli, maklar, sebutin.
Oke, ini daftar pustaka belum ada. Udah ada ya. Daftar pustaka sudah ada. Yang belum ini apa nih? Apa sih tadi? Outline yang di awal. Ya, outline belum ada ya. Iya, Kak. Ya, oke. Baik, ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum. Baik. Ada lagi? Ayo, relawan. Belum habis nih, masih banyak. Kelas B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 nih kelas B. Kelas A, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7 juga. Kalau nggak salah ada yang udahan yang belum saya tandain ya. MJWC. Ini juga masih ada 1, 2, 3, 3 ya. Masih banyak nih. Ayo. Ayo. Yang belum. Ayo, kita ngerekam bukan buat bengong ya. Silakan, silakan. Mana nih orang-orangnya? Kita udah menentukan objek penelitian. Heeh. Nah, terus nanti kita minta persetujuan dari objek penelitiannya kan nanti apa minta surat dari kampus. Tapi kalau misalnya Ya. objek penelitiannya ternyata nggak mau, itu berarti kita gimana, Pak? Lagi. Nanti dosen pembimbing yang ini, yang akan bantu Anda. Oh, gitu. Oke, Oh Pak. ya, jadi bisa sambil jalan. Ya, oke. Tapi kayaknya mungkin orang-orangnya emang nggak ada ya. Ini misalnya Anissa Nadia Swari. Nadia Swari nggak ada. Afrilia sih ada sih ya. Cuma nggak tahu apa gambar aja nih.
Sebenarnya di sini cuma di mute. Divla juga sebenarnya Pak, ada, tapi nggak nyangkut ya. saya mau Pak Afril. Apa nggak dari tadi kan? Jadi terbuang nih waktu 10 menit. Nggak masalah sih. Emang takutnya kenapa sih? Perlindungan hukum konsumen terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas. Thrifty apanya sih Thrifty? Nama IG-nya. Nama dalam bahasa Inggrisnya Pak. Nama dalam bahasa Inggris Thrifty ya? Iya gitu, kayak jual pakaian bekas gitu. Oh, kirain used clothes ya. Nggak usah pakai Thrifty deh, hapus saja ya. Langsung aja pakaian bekas yang apa? Yang istilah yang lumrah aja ya. Iya Pak. Di Instagram. Melalui yang ya, mungkin bukan dia tapi melalui Instagram ya. Karena Oh, kalau di iya. Instagram pengertiannya kita yang beli ke Instagram, padahal kan yang jual kan orang ya. Iya Pak. Orang lain kan yang jual ya. Jual beli thrifty. Ini ganti aja ya, jual beli pakaian bekas aja ya. Pakaian bekas. Terminologinya ganti. Thrift adalah jual beli maksudnya ini thrifty yang itu ya, yang apa istilahnya kalau pakaian bekas itu kayak apa istilahnya ya kalau orang jual barang bekas ya namanya kalau di sosmed itu apa sih istilahnya? Anda main sosmed kan ya? Thrift shop kali Pak. Apa? Thrift shop. Bukan. Kalau orang ngejualin barang itu apa namanya? Love bukan Yang udah dipakai. Pre-love ya? Iya Pak, tapi ini beda lagi kalau yang thrifty-nya itu kayak baju pakaian bekas tapi ada yang impor, kadang ada yang bekas tapi emang masih bisa dipakai gitu Pak. Oh jadi maksudnya bekasnya dia beli dari orang terus dijual lagi ke orang lain, bukan bekas dia yang habis pakai ya? Iya, kalau pre-love kan bekas Kan dia dia gitu. ya bekas dia ya, oke. Heeh. Terus akun jual thrift ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini kayaknya jangan dibunyiin dulu ya, tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Syariat lagi kan bilangnya. Nah, jadi jangan langsung ini ya di syariat gitu. Jadi jangan dulu. Tapi kalau misalnya ini boleh disebutkan terdapat beberapa oknum penjual yang ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasannya tadi dijelasin nih seperti apa? Gak jelasnya seperti apa emang? Biasanya kalau yang di Instagram itu cuma menampilkan foto sama yang di captionnya itu cuma dikasih harga gitu. Jadi dia nggak ngasih kayak testimoni yang udah ada orang yang udah beli di Instagram dia gitu Pak. Oke. Anda pernah dapat keterangan pengalaman buruk terkait dengan thrifty ini? Kalau yang di thrifty belum sih Pak. Kira-kira ada nggak nih pengalaman buruknya nih? Jadi biar lebih kuat nih. Ternyata ada nih yang jadi korban. Nanti coba Anda cari korbannya ya, siapa. Iya, makanya Pak masih mencari gitu korbannya. Jadi Anda harus cari korban, Pak. Biasanya kan dari pengalaman orang gitu ya. Misalnya, ya tulis saja. Misalnya dia lagi ngobrol-ngobrol misalnya di sosmed. Oh, pengalaman orang misalnya akun namanya siapa. Akun Garuda Indonesia. Terus menyatakan bahwa pesan thrifty ternyata kualitasnya itu bagaimana. Nah, ini Anda coba-cobalah cari korbannya di sosial media bisa lah nyarinya. Jadi biar lebih kuat goror atau tidak. Kalau ini kan sebenarnya kita belum tahu nih kita mungkin baru berprasangka ya ada goror. Tapi apa iya misalnya sudah ada yang menjadi korban. Kalau sudah yang menjadi korban ya bisa lebih kuat lagi
sebenarnya Anda melakukan ini. Iya, Pak. Kemudian identifikasi ya, nanti saya sampaikan lagi. Ini berarti kalau setiap saya review, saya sampaikan ke setiap orang. Kalau misalnya mahasiswanya ini totalnya ada 50 orang ya di sini, berarti saya sudah sampaikan 50 kali. Kalau sudah saya sampaikan 50 kali, tapi identifikasi masalah modelnya masih seperti ini juga, berarti saya tidak tahu harus ngomong apa lagi. Nah, oke. Jadi nggak apa-apa ini karena masih belum skripsi. Banyaknya akun thrifty, kenapa? Kalau banyaknya akun thrifty, kenapa? Lemahnya posisi konsumen berlaku dengan hukum, lemahnya ini kasusnya seperti apa? Itu jadi jelasin. Kalau ini kan berarti hanya sebagai pernyataan ya. Jadi kita tidak menjelaskan pernyataan, kita menjelaskan mengidentifikasi itu berarti menceritain. Yang tadi Anda barusan jelaskan bahwa oh ternyata barangnya itu hanya foto, kemudian fotonya bagus dan harga saja, tapi tidak lengkap kondisi barangnya seperti apa. Nah, itu harus Anda sebutkan di identifikasi masalah. Kalau perlu misalnya korbannya sudah dapat, ternyata ada juga yang sudah menjadi korbannya gitu ya. Berarti Anda jelasin di situ korbannya bagaimana. Kemudian ternyata, nah ini juga perlu untuk dilakukan perlindungan hukumnya. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Oke, ini mana? Dengan pustaka. Wawancara ya. Wawancara ke YLKI ya? Wawancara ke YLKI. Halo? Iya, Pak. Wawancaranya ke YLKI. Ke penjual, ke pembeli, sama ke YLKI, Pak. Jual, pembeli, YLKI. Oke. Tapi wawancara dulu. Tanya jawab penjual thrifty di Instagram serta para pembeli. Oh, ini udah disebutin ya. Oke. Oke, paling itu saja. Ada pertanyaan? Insya Allah sudah cukup, Pak. Oke, baik. Silakan, siapa lagi? Ayo, mumpung masih ada waktu. Kita makin sempit nih. Harus saya absen satu-satu ya? Bapak, saya boleh tanya nggak? Ya, boleh. Yang kemarin itu kan masih belum jelas kan masalahnya, masih bingung. Nah, ada niatan untuk tadi judul. Saya udah Ya. searching itu kayaknya tujuan saya tuh ada di Bank BJB Syariah. Itu kan ada produk salah satunya pembiayaan pemilikan serbaguna. Jadi di situ bisa membiayai kayak apa ya? Kayak untuk wisata, terusnya untuk pendidikan, kesehatan gitu, umroh, haji gitu-gitu. Tapi saya belum paham gitu kan, itu kayak apa sih, dilihat dari mekanismenya itu nanti si bank apa sih kalau nasabah ngajuin pembiayaan, misalkan pembiayaan untuk pendidikan. Nanti kan si bank itu ngasih uangnya kan ke nasabah. Nah, nanti hasil apa sih? Marginnya gitu. Bank itu ngambilnya dari mana, itu kan nggak boleh. Nah, itu ya tulis aja dulu. Jadi ditulis saja dulu masalah-masalahnya. Bisa. Tulis dulu aja masalah-masalahnya, kemudian cari tahu juga penelitian sebelumnya sudah ada atau belum yang bahas ini. Tuh, jadi ya Anda buat dulu aja reportnya atau laporannya gitu. Sebenarnya sudah sih Pak. Saya udah cari tinjauan pustakanya sedikit-sedikit, tapi banyaknya dari skripsi minor. Kalau skripsi minor itu bisa dipakai atau enggak, Pak? Nggak apa-apa, pakai aja yang ada dulu aja. Oh gitu. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Ada lagi? Oh ya. Nah, ini yang belum nih, Divla. Divla nggak tahu nih ada orangnya atau tidak. Kemudian, hah?
Isma Aulia Isma kelas? A, Oh Pak, ini tuh. kelas A. Noviani. Analisis sistem jual beli early pre-order. Udah early, udah pre-order early lagi ya. Bedanya apa dengan pre-order biasa? Nah ini Pak, kan kalau pre-order, ini kan judul selanjutnya album K-pop kan. Kalau misalkan pre-order album K-pop itu, kalau pre-order nih Pak, yang pre-order itu udah ada dari perusahaannya itu udah ada barangnya, udah ada keterangannya gitu Pak, desainnya, apa isinya. Kalau early pre-order ini itu baru ada berita-beritanya kalau si grup ini mau ada keluar album gitu Pak. Jadi baru ada berita-berita doang, belum jelas benar ya bakal ada beneran apa enggak gitu. Di ini lagi ya. Nanti ada lagi early pre-order ya tadi. Oke. Perspektif hukum ekonomi syariah. Nah, hukum ekonomi syariah juga boleh ya. Jadi kalau misalnya bicara hukum ekonomi syariah berarti nanti pembahasannya kan tidak sekedar fikih muamalah ya, tapi juga bisa juga misalnya Anda mengambil referensi ya dari kompilasi hukum Islam ya, itu juga bisa diambil. Dan kompilasi hukum-hukum ekonomi syariah juga itu nanti bisa Anda ambil juga. Jadi nanti lebih luas sih kalau misalnya mau hukum ekonomi syariah. Nah, oke, baik. Typo-typonya benerin lah ya. Oke, jadi ini musik ya? Iya Bapak. Oke, terlepas musik halal atau haram ya, ini tidak dibahas di sini ya. Pokoknya early pre-order aja gitu ya. Jadi kata dan ya, kata dan yang wah ini kalimat sambung dan yang jangan taruh di awal kalimat. Ini dua-duanya dan yang taruh di awal kalimat. Jadi nanti tolong dibenerin ya kalimatnya. Dan typo-typonya juga tentunya. Bikin fan. Oh, ketidakpastian, oke. Oke. Oh, latar belakang sih ya, latar belakang sih sudah Anda jelaskan. Namun untuk latar belakang ya nanti karena ini cukup panjang juga, Anda harap lengkapi dengan footnote. Nah, misal ini nih, salah satunya. Modus ditemukan penipuan melalui Instagram dengan menaruh kepercayaan. Nah, ini Instagramnya di mana? Ada nggak beritanya ya? Ada beritanya atau kutipan tadi yang kita bahas sebelumnya, korban ya, yang punya testimoni yang menjadi korban dari praktek early pre-order ini. Kemudian ditemukan, nah ini fakta bisa mencapai ratusan miliar rupiah, ini sumbernya dari mana? Nanti dijelaskan juga. Kemudian kalau nggak salah juga ada sih memang penipuan penjualan semakin marak. Nah ini juga dijelaskan nih ininya penipuannya nanti Anda sumbernya dari mana? Anda tahunya dari mana? Dari ini Pak, TikTok sama Twitter. Biasanya kan emang pada transaksinya di situ.
kayak gitu, Pak. Maksudnya orang-orang pada cerita di TikTok dan Twitter. Iya, betul, Bapak. Ya, udah nanti ada jelasin tuh. Jadi banyak yang tertipu dilihat dari akun sosial media. Misalnya Twitter aja lah ya, jangan TikTok ya. Kalau TikTok kurang intelek ya, agak-agak konyol gitu. Jadi mendingan ngambil Twitter aja lah. Nah, kemudian ini tadi ada juga ya, itulah. Jadi dilengkapi dengan footnote ya, agar tidak ini, biar imbang lah yang analisis Anda dengan sumber-sumbernya. Jadi agar tidak terkesan subjektif. Itu ya. Bapak. Yang temukan didapatinya oknum penjual sesuai dengan hukum ekonomi syariah kan. Tadi harusnya bukan fikih muamalah. Halo. Iya, Bapak. Harus sesuai ya Pak sama judul ya, Pak. Transaksi yang terbilang jarang ditemukan. Oke, ini sudah oke sih, cuman mungkin dijelasin lagi dikit early pre-order seperti apa. Mayoritas kasus tidak diselesaikan. Nah, ini sebenarnya harus ada datanya juga. Mayoritasnya itu berapa dari berapa. Jadi mungkin bukan mayoritas ya. Ya mungkin sudah banyak kejadian lah keluhan dari orang-orang yang nge-share early pre-order di media sosial. Kalau mayoritas berarti kan bicara data kan. Kalau data kan kita juga masih belum dapat datanya. Orang misalnya ribut-ribut di Twitter, di TikTok, tapi kan kita nggak tahu persentasenya berapa, yang mesen berapa, yang diselesaikan berapa. Nah itu kita nggak tahu. Jadi lebih ini aja harus penyampaiannya biar lebih aman saja. Ducati Vibing. Ini Ducati Vibing yang menipu bukan? Bukan, Bapak. Kan kalau yang menipu biasanya emang nggak tahu sih, yang penipu tuh emang nggak jelas orangnya. Kalau Ducati Vibing ini yang benar, Bapak. Maksudnya yang orang benar, yang jualannya benar. Banyak testimoni positif gitu. Early pre-order. Ini lagi lebih. Baru. Oke, persamaan perbedaan metode penelitian. Pemilik akun online shop. Ya, bisa lah. Nah, ini masih daftar pustakanya itu yang apa? Yang jadi tinjauan pustaka, ya. Itu masukkan juga sebagai daftar pustaka. Ya. Iya, Bapak. Oke. Baik, ada pertanyaan? Kan tadi ini kan mau ngangkatnya early pre-order gitu ya, Bapak. Sedangkan early pre-order kan beda ya sama pre-order. Iya. Sedangkan yang early pre-order ini kan emang dikit gitu, Pak, yang melaksanakan transaksi kayak gini. Kalau misalkan kita kayak melihat dari yang pre-order juga bisa nggak, Pak? Tinjauan pustakanya maksudnya? Kasusnya Atau sih, apanya? Pak. Kasusnya. Bagusnya early pre-order, karena tadi kan yang dibilangin kan early pre-order. Iya, baik, Pak. Ya sedikit nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Kasusnya pernah ditemukan. Yang penting ada ya sedikit bahwa memang dia pernah ditemukan, pernah nipu ya yang early pre-order ini. Ya ini kan baru juga sih, untuk biasanya kan pre-order, ini baru ternyata ada early pre-order yang dibahas juga. Ya jadi biar lebih kaya lah pembahasannya. Tuh ya. Terus Bapak, ini kan jadi penelitiannya ngambil dari sisi pembeli kan ya, Pak? Tapi apa bisa, nah kan namanya
apa early order atau early order kayak gini kan bayarnya DP gitu, Pak. DP, tapi si penjual kan beli dari website resmi Koreanya itu pakai istilahnya ditombokin dulu kan sama penjual. Pas barangnya datang ke Indonesia itu baru dilunasin. Sedangkan juga banyak kasus yang udah bayar DP tapi akhirnya nggak dilunasin walaupun barangnya pasti kan nggak dikirim kan. Tapi penjual rugi karena udah nombokin. Gitu. Dan uang yang udah masuk itu juga kan gitu deh, Pak. Ya, baiknya gini aja. Anda wawancara juga si penjual nanti Anda wawancara. Kalau ada pembeli, Anda wawancara juga. Atau Anda sendiri yang ikut early pre-order untuk tahu, ya itu kan namanya observasi, bisa nggak apa-apa. Jadi observasi Anda sebagai pembeli yang Anda rasakan seperti apa. Bisa, seperti itu kan berdasarkan kualitatif. Jadi satu sisi Anda wawancara, satu sisi Anda ikut membeli juga melihat prosesnya secara langsung. Jadi Anda sebagai pembelinya gitu. Itu aja sih kalau bisa kalau saya sarankan. Ya, Pak, baik. Cukup, Pak. Terima kasih, Baik. Bapak. Ya, baik. Ada lagi, satu lagi, ayo. Kelas C, Pak. Kelas C, Hairunisa ya tadi. Iya, Pak. Hairunisa. Revitalisasi pendistribusian dana zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan. Revitalisasi. Oke, ini penelitiannya apa nih bentuknya? Pustaka atau apa? Wawancara, Pak. Siapa yang wawancara? Yang diwawancara ya, Pak? Iya. Rencananya Basnas, Pak. Basnas. Terus masalahnya apa? Kenapa harus revitalisasi? Karena dari tujuan pendistribusian zakat itu kan, Pak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi dari situ pengen tahu gimana prosesnya, Pak. Hanya ingin tahu prosesnya. Gimana? Ya, proses terus faktor-faktor yang menghambat pengelolaan zakat produktif dan sebagainya, Pak. Jadi yang Anda mau bawanya kemana sebenarnya? Gimana, Pak? Anda mau ngebawanya, membahasnya yang apa sih sebenarnya permasalahan? Masalahnya apa yang Anda lihat di sini masalah? Masalah penyaluran zakat produktifnya, Pak. Oh, bermasalah di apanya dia? Bermasalah di apa? Ini kan sudah ada zakat. Zakat kan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan hilang nggak dengan adanya zakat? Yang zakat produktif sudah ada ini. Sudah hilang belum? Belum. Ya ada. Nah, ya itu masalahnya. Jadi itu bisa Anda cantumin itu bahwa ternyata masih ada masalah juga ya. Kemudian nanti ternyata masalahnya masih ada nih. Kemudian bagaimana nanti bisa Anda analisis lagi lebih jauh ya.
Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, itu nanti yang akan Anda tulis di latar belakang, yang Anda tulis juga di identifikasi masalah di sini. Iya, Kenapa kok zakat produktif kok begini-gini aja ininya perkembangannya. Nanti sertakan juga data zakat produktif sudah berapa banyak, terus lihat juga kemiskinan berkurangnya itu seberapa banyak, apakah sudah ada korelasi yang positif atau tidak dengan adanya ini. Nah, itu baru Anda identifikasi, kemudian Anda lihat, kalau misalnya Anda lihat bahwa masih belum bisa itu ya, masih belum bisa mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan mustahik, oh berarti ini ada masalah seharusnya. Sebentar. Ini kok judul skripsi revitalisasi perindustrian zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di era modern. Nah ini bedanya apa nih dengan yang nomor 1 ini, tinjauan pustaka. Nah jadi judulnya nanti jangan ini ya, jangan dibuat terlalu mirip seperti ini ya, harus kelihatan bedanya dari judulnya. Tuh. Iya, Pak. Mau di Bahasa Jogja Anda ininya, penelitinya? Enggak, Pak. Nah Di ini, Jambi kalau enggak di Tangerang. ini kok di Jogja? Hah? Perbedaan, Pak. Penelitian ini maksudnya penelitian si ini. Iya, Anda penelitian jelasin. si yang neliti. Ini kalau Anda jelaskan penelitian ini itu maksudnya adalah penelitian Anda. Oh, gitu ya. Bukan Iya, Pak. penelitian si Bapak siapa nih? Si Bapak Samsul Haidir. Itu ya. Iya, Pak. Nanti selesaikan nih sampai bab 5 ya. Bab 5. Sampai nomor 5. Selesaikan sampai nomor 5, terus tambahan dari saya juga tadi seperti apa. Judulnya juga kalau bisa jangan mirip. Kemudian daftar pustaka juga dilengkapi. Itu ya. Iya, Pak. Ya, oke, nanti UAS-nya itu revisiannya. Oke, baik. Oke, baik. 909 ya. Saya pikir mungkin cukup ya karena saya mau ada kelas lagi setelah ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Nanti minggu depan ya, tolong jangan ini lagi ya. Nggak usah malu-malu, udah langsung saja nanti tidak kelar-kelar nanti Anda nggak bisa UAS. Karena syarat UAS kan harus ada yang berupa revisi. Kalau tidak ada yang direvisi, berarti tidak UAS. Kalau tidak UAS berarti ya silahkan dilanjutkan sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak.